Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pembelajaran IPA di SD atau MI. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendekatan dan penerapan pembelajaran IPA di MI atau SD. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dan partner saya kali ini. Saya Harum Chandra. Presentasi akan kami mulai ya. Pendekatan dan penerapan pembelajaran IPA di atas ini. Pengertian pendekatan dan pembelajaran IPA. Nah, pendekatan pembelajaran itu adalah ide atau prinsip cara kita dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan pendekatan pembelajaran IPA itu merupakan landasan filosofi yang melatar belakangi proses pembelajaran IPA. Yang bermaksud IPA di sini adalah yang natural science, bukan yang social science. Nah, tujuan untuk pendekatan ini sendiri yaitu untuk menggiring cara pandang atau persepsi dari proses pengkajian ini terhadap materi pembelajaran dengan suatu terminologi sehingga akan diperoleh suatu pemahaman dan pembentukan perilaku siswa yang diharapkan. Yang selanjutnya itu adalah macam-macam pendekatan pada pembelajaran IPA. Ada beberapa alternatif pendekatan yang kita sebagai guru yang kita lakukan di pembelajaran SD. Contohnya adalah pendekatan konsep, hubungan, inquiry, keterampilan proses. Tapi pada kali ini kita yang akan dibahas yaitu yang paling sering dipakai di SD, yaitu pendekatan konsep, pendekatan lingkungan, dan pendekatan saintifik. Pendekatan konsep. Pendekatan konsep itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Melalui pendekatan konsep itu, guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk memahami satu topik dengan cara memahami konsep-konsep yang terkandung dalam topik tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam merencanakan pembelajaran dengan pendekatan konsep ini. Yang pertama yaitu konsep-konsep yang diajarkan itu harus dinyatakan secara tegas dan lengkap. Yang kedua, prasyarat atau konsep-konsep yang telah diketahui dan diperlakukan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, urutan memadai sesuai dengan konsep yang akan dipelajari maupun konsep yang telah ada. Next. Yang kedua adalah pendekatan lingkungan. Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan itu mengandung arti bahwa kegiatan pelajarannya itu senantiasa dikaitkan dengan lingkungan sekitar siswa. Nah, penggunaan pendekatan lingkungan ini bukan berarti kalau harus selalu diajak keluar, tetapi juga bisa diajak tetap di kelas. Yang penting dalam pendekatan lingkungan ini yang akan dibahas itu hal-hal yang di lingkungan anak, yang di sekitar anak. Jadi anak itu bisa mempelajari apa yang ada di sekitarnya. Tetapi akan lebih baik kalau anak itu tetap diajak ke luar kelas untuk mempelajari hal-hal yang di sekitarnya itu sebagai sumber-sumber belajar pembelajaran hari itu. Next. Yang selanjutnya itu ada pendekatan inquiry. Nah, pendekatan inquiry ini menurut Luciano dan Dimiati tahun 2011 mendefinisikan bahwa pendekatan inquiry itu pola belajar mengajar yang disusun untuk membina peserta didik melakukan proses meneliti. Penelitian bisa dilaksanakan apabila siswa itu dihadapkan pada problematika yang mengandung tantangan intelektual secara bebas, terarah ke dalam kegiatan penelitian agar memperoleh pengetahuan. Nah, sedangkan menurut Anita tahun 2008, inquiry juga diartikan sebagai metode mengajar di mana murid itu dilatih mengungkapkan persoalannya pribadi terhadap suatu problematika yang dihadapi dan dilatih menyelesaikannya. Nah, pendekatan inquiry ini biasanya dikaitkan dengan pendekatan penemuan atau discovery karena keduanya memang berhubungan satu erat satu sama lain. Jadi bisa disimpulkan kalau pendekatan inquiry lebih ditekankan kepada anak itu meneliti suatu objek. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pendekatan saintifik.
pendekatan saintifik itu seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Nah, penerapan pendekatan saintifik ini dalam proses pembelajaran akan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna bila diterapkan dalam pembelajaran secara terpadu. Nah, kegiatan pembelajaran saintifik ini dilakukan dengan beberapa proses atau tahapnya, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Harun. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang selanjutnya yaitu adalah penerapan pendekatan di pembelajaran IPA di MI. Nah, yang pertama yaitu adalah penerapan pendekatan konsep. Nah, pembelajaran memerlukan objek yang konkret, eksplorasi, mendapatkan fakta, dan melakukan manipulasi atau pemrosesan pendapat secara mental. Contohnya, misalkan manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau. Yang selanjutnya menjelaskan dengan menggunakan gambar bahwa untuk mempertahankan hidup, hewan dan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, dalam menerapkan pendekatan konsep ini ada beberapa tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu adalah tahap enaktif yang dimulai dari pengenalan benda konkret dan menghubungkan dengan pengalaman lama atau pengalaman baru serta pengamatan, penafsiran tentang benda baru. Yang kedua yaitu adalah tahapan simbolik. Nah, tahapan simbolik ini mengenalkan simbol, lambang, kode seperti itu. Yang kedua, di tahapan simbolik juga bisa membandingkan antara contoh dan non-contoh. Yang ketiga, membandingkan antara contoh dan non-contoh lagi, serta yang keempat yaitu adalah memberikan nama, istilah, dan definisi. Yang ketiga yaitu adalah tahap inkomik. Nah, pada tahap ini penguasaan konsep secara abstrak seperti menyebutkan nama, istilah, definisi, apakah siswa sudah mampu mengatakannya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pendekatan lingkungan. Pembelajaran menggunakan pendekatan lingkungan sebagai sumber untuk mengembangkan kebiasaannya dalam menggunakan dan memperlakukan lingkungan secara bijaksana dengan memahami faktor posisi, ekonomi, sosial budaya, ekologis, mengembangkan keterampilan untuk meneliti lingkungan. Nah, contoh dari pendekatan lingkungan ini yaitu adalah yang pertama, menjelaskan lingkungan sehat dan tidak sehat, menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan mengajak siswa mendeskripsikan lingkungan tersebut, menjelaskan bagaimana lingkungan bisa tercemar dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah proses penerapan pendekatan intuit. Pembelajaran inquiry ini ditandai dengan adanya pencarian melalui serangkaian kegiatan intelektual. Contoh pendekatan inquiry ini adalah dikenal contohnya yaitu yang pernah dilakukan oleh Prince Reddy. Reddy berpendapat bahwa larva itu tidak meletus dengan sendirinya, tetapi larva itu berasal dari telur yang dihinggapi oleh lalat yang hinggap pada daging tersebut. Reddy kemudian menguji dengan hipotesis dengan melakukan percobaan sederhana. Nah, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan inquiry ilmu pengetahuan alam yaitu yang pertama itu membuat perumusan hipotesis, kemudian menguji hipotesis itu. Jadi bila menemukan sesuatu masalah yang tidak perlu jawaban, tidak begitu saja salah dijawab, tetapi memakai langkah-langkah pencarian dan menemukan jawaban yang benar. Contoh lain dari pendekatan intuit itu yaitu mengamati gaya pada benda terbang. Yang kedua, kegiatan pengaruh gaya terhadap plastisin atau tanah liat. Yang selanjutnya yaitu adalah penerapan pendekatan saintifik. Nah, pada penerapan pendekatan saintifik, kegiatan pembelajaran meliputi 3 hal pokok. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang mungkin siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kegiatan inti merupakan kegiatan utama
dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar, learning experience siswa. Kegiatan ini dalam metode saintifik ditunjukkan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, dan prinsip oleh siswa dengan bantuan guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka. Nah, yang ketiga yaitu adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup itu ada dua hal pokok. Yang pertama, validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang telah dikonstruksikan oleh siswa. Yang kedua, yaitu adalah pengayaan materi pembelajaran yang dikuasai oleh siswa. Mungkin itu presentasi dari kelompok 2. Untuk waktunya saya kembalikan lagi ke Mbak Nurul. Terima kasih. Mungkin bisa dibacakan untuk kesimpulannya, Mbak, sebelum kita tutup. Oke. Nah, sehingga dari presentasi kami dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menantikan kegiatan pembelajaran. Hal ini senada dengan pendapat Rusman bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan kajian, sedangkan pendekatan pembelajaran IPA sendiri merupakan landasan filosofi yang melatar belakangi proses pembelajaran IPA. Yang dimaksud IPA di sini adalah natural science, bukan social science. Ada beberapa alternatif pendekatan yang digunakan guru untuk melakukan pembelajaran IPA di SD. Misalnya, menggunakan pendekatan konsep, lingkungan, pendekatan inquiry, keterampilan proses, saintifik, dan lain sebagainya. Nah, pada kurikulum menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk mempelajarkan sains adalah pendekatan yang bisa berorientasi pada siswa. Mungkin itu, Mbak, kesimpulannya. Oke, begitu teman-teman presentasi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya, kalau bisa tanya atau memberikan saran atau tambahan di aplikasi Adlink. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.